Kampung Semangat. Halo, assalamualaikum sedulur, kabar baik, kabar sehat, syukur alhamdulillah, amin. Kembali lagi bersama rutinitas saya kerja dolan. Sebuah proyek pembangunan, baik itu infrastruktur, gedung pencakar langit maupun bangunan-bangunan strategis lainnya, menjadi hal yang sangat penting di tengah kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai simbol kemajuan dan teknologi suatu bangsa, melainkan juga untuk menunjang perekonomian suatu bangsa itu sendiri. Dan bahkan sebuah proyek mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, dimulai dari pekerja kasar, tenaga skill, sampai dengan tenaga ahli yang sekolahnya biayanya tentunya tidak murah. Makanya berkarir di proyek untuk tenaga ahli dengan segala fasilitas mewah, gaji besar, proyek prestisius, sampai dengan karya yang banyak dilihat orang, tentunya suatu hal yang membanggakan. Lalu kemudian, apakah kesuksesan sebuah proyek pembangunan itu hanya dilaksanakan secara kebetulan semata, lur? Tentunya tidak, karena di situ melibatkan banyak sekali aspek vital, dimulai dari peralatan, material yang bagus, manpower, staf tenaga ahli, sampai dengan arsitek-arsitek hebat, dan tentunya perencanaan-perencanaan yang bagus serta manajemen yang sehat dalam mengelola pekerjaan proyek itu sendiri. Dan meskipun sebuah proyek sudah dipersiapkan dengan baik, perencanaan yang matang, staf ahli yang mumpuni, manpower yang bagus, serta peralatan yang mencukupi, tidak lantas sebuah proyek itu bisa dikerjakan dengan mudah dan lancar. Karena tentunya pasti ada kendala, baik secara teknis maupun non-teknis. Seperti halnya hujan deras, bencana alam, longsor, gempa, atau banjir, atau bahkan karena pengaruh lokasinya yang wingit atau mistis. Dan banyak sekali kita jumpai dalam pekerjaan pembangunan proyek, itu ada beberapa yang melibatkan paranormal, khususnya untuk pawang hujan, atau mungkin memohon untuk meminta kelancaran. Makanya sering kita jumpai di proyek itu banyak semacam sesaji dan sebagainya, lur. Berbicara tempat mistis tentunya bukan hal baru bagi masyarakat di Indonesia khususnya, karena pekerjaan proyek itu tidak selalu dikerjakan di tengah kota, di tengah keramaian, melainkan di hutan, di tengah sawah, di laut, di sungai, bahkan juga di gedung-gedung lama yang dibongkar kemudian dibuat bangunan baru lagi. Tentunya hal ini bagi yang percaya itu menjadi lokasi yang sangat wingit sekaligus menyeramkan. Tidak hanya itu, bahkan bagi sebagian masyarakat di Indonesia banyak yang masih percaya pembangunan proyek untuk mendapatkan kualitas yang bagus itu menggunakan tumbal. Tumbal proyek bagi sebagian masyarakat di Indonesia atau secara umum, tumbal itu dimaksudkan untuk sesaji, untuk sesembahan, agar tujuan utama itu bisa berjalan dengan lancar, aman, tanpa kendala. Dalam hal ini merujuk kepada sosok atau yang dianggap penunggu suatu tempat itu. Tumbal sendiri bermacam-macam. Ada yang mengorbankan hewan seperti kambing, sapi, atau kerbau, atau bahkan manusia. Dan dalam video kali ini akan saya bahas, benar nggak sih untuk kelancaran dan mendapatkan kualitas bangunan yang bagus membutuhkan tumbal manusia? Tapi sebelum lanjut, saya tegaskan bahwa ini bukan channel misteri,
melainkan untuk mengedukasi teman-teman semua agar mindset bahwa pekerjaan proyek itu selalu identik dengan hal-hal yang mistis seperti halnya tumbal bisa terjawab di video ini. 18 tahun sudah saya bekerja di proyek. Saya sebagai kuli di proyek yang sangat tidak memiliki kepentingan apapun untuk proyek itu selain hanya bekerja dan menjalankan tanggung jawab. Berpindah dari daerah satu ke daerah lain, memahami kebiasaan dan adat masyarakat wilayah yang saya diami, dari berbagai lokasi yang ramai sampai dengan lokasi terpencil. Tentunya banyak sekali suka duka, banyak sekali pengalaman yang pernah saya alami. Dimulai mengerjakan lokasi yang wingit, yang oleh masyarakat sekitar dianggap angker, dikeramatkan, dan di waktu-waktu tertentu mereka memberikan sesaji atau sesembahan. Areal bekas pemakaman, tidak jarang kita pada saat mengerjakan itu banyak menemukan tulang belulang manusia yang entah dikubur tahun berapa, tapi lahan itu digunakan untuk pembangunan baru. Kemudian di areal sungai yang konon info dari masyarakat itu sering banyak memakan korban anak tenggelam, dan beberapa lokasi wingit lainnya. Tentunya hal ini berpengaruh pada pekerjaan kita, seperti halnya alat baru yang tiba-tiba rusak tanpa sebab, terus tenaga manpower yang kesurupan, atau mungkin operator alat berat yang tiba-tiba sakit-sakitan setelah membersihkan atau clearing lokasi-lokasi yang kita tidak ketahui apakah memang penunggunya di situ atau tidak. Nah, hal ini biasanya sebelum dimulai itu kita dikasih tahu oleh masyarakat sekitar. Tergantung kepercayaan dari masyarakat itu apa, atau hanya doa, kita mohon perlindungan kepada Tuhan, atau mungkin ada ritual-ritual lain yang disarankan oleh masyarakat sekitar. Nah, di sini kita biasanya tidak bisa menolak, lur. Selama itu dianggap masuk akal, kita laksanakan. Tapi hal sering yang saya lakukan biasanya itu mengundang warga sekitar dan tokoh masyarakat untuk makan bersama, untuk berdoa bersama, yang tujuannya jelas untuk meminta kelancaran dan keselamatan para pekerja serta kesuksesan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan untuk tumbal manusia itu saya belum pernah mendapati selama 18 tahun bekerja di proyek, lur. Kalau di proyek lain mungkin iya, tapi itu pun hanya tumbal kepala kambing, sapi, atau kerbau. Dan itu pun umumnya dorongan dari masyarakat atau tokoh masyarakat sekitar yang sudah terlanjur mengkeramatkan atau menganggap tempat itu wingit. Dan hal ini kembali lagi kepada pemilik proyek. Apakah memang harus percaya mengikuti keinginan masyarakat atau tokoh masyarakat itu sendiri, atau berpegang teguh bahwa keselamatan kelancaran adalah Tuhan yang menentukan. Jadi saya pastikan tumbal manusia itu hanya mitos yang disampaikan oleh orang-orang tua kita pada zaman dulu. Pada saat saya masih kecil, saya masih ingat sekali itu, sekitar 600 meter atau 1 kilo dari rumah saya itu ada proyek pekerjaan bendungan yang sangat besar. Bendungan itu dikerjakan di sungai yang sangat terkenal, sangat kesohor, baik manfaatnya, kelegendaannya, maupun sisi mistisnya. Nah, karena dalam pekerjaan proyek itu berbahaya, banyak alat berat, banyak galian, dan memang tidak layak untuk dijadikan areal bermain. Orang tua kita sering menakuti bahwa jangan pernah bermain di proyek, jangan pernah deket-deket proyek, nanti kamu akan dijadikan tumbal jembatan, dicor, kita akan dimasukkan ke dalam cor, ke dalam semen. Kalau saya berpikir rasional sih,
Ya mungkin orang tua zaman dulu pun sama berpikir seperti itu. Atau mungkin pada saat pembangunan zaman kolonial ada, kita tidak tahu lur. Karena seiring perkembangan zaman, pola pikir manusia dari dulu sampai sekarang pastinya semakin berubah, semakin modern. Jadi saya pribadi berpikir kelancaran, kesuksesan, keselamatan itu adalah kehendak Tuhan. Kepada Tuhanlah kita wajib untuk meminta perlindungan dan memohon untuk keselamatan dan kelancaran pekerjaan itu. Bukan kepada setan, jin, demit, bukan itu. Hal-hal lain yang melemahkan anggapan masyarakat jika proyek itu menggunakan tumbal adalah persyaratan dalam bekerja di proyek, undang-undang atau aturan yang ditegaskan di proyek. Itu jelas sangat memperhatikan keselamatan para pekerja, kebersihan, keselamatan, dan kesehatan para pekerja. Dan pastinya sebelum memulai pekerjaan, kita biasanya melaksanakan induction terlebih dahulu, yang tujuannya untuk mengedukasi agar kita memahami rambu-rambu aturan sampai dengan kita bisa menggunakan alat pelindung diri kita dengan baik, yang tentunya bisa untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja. Di proyek sendiri kita akan ditemani oleh aparat, biasanya dari Babinsa setempat, untuk memastikan keamanan dan kelancaran pekerjaan proyek itu sendiri. Jadi buat teman-teman semua, hapus mindset buruk proyek menggunakan tumbal manusia, karena itu semua hoax. Oke, mungkin gitu dulu lur video saya kali ini ya. Semoga mengedukasi dan bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Matur nuwun, salam.